Tubuh seorang gadis muda berlumuran darah, tergeletak tak bernyawa di pinggir sawah dengan puluhan luka tusuk. Assalamualaikum, halo Bor, saya Dalil. Selamat datang di channel Harbone. Di channel ini, saya akan menemani waktu santai kalian dengan membahas berbagai kisah dan cerita yang pernah terjadi atau bahkan pernah kalian alami. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, aktifkan tombol notifikasinya, dan tuliskan komentar kalian. Serta jangan lupa untuk bagikan video ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka arsipnya. Let's see! 79 tusukan. Bayangkan, tubuh seorang gadis muda ditusuk sebanyak 79 kali. Apa yang ada dalam pikiran pelaku? Apa yang membuat seseorang bisa sekejam itu? Dan yang lebih penting, kenapa kita terus-menerus mendengar berita pembunuhan seperti ini di negeri kita hampir setiap minggu? Kembali lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai kisah kriminal nyata yang terjadi di sekitar kita, bukan untuk menakuti, tapi buat kita sadar bahwa kejahatan itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Dan hari ini kita akan membahas satu lagi kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada bulan Januari 2025. Korban masih muda, baru 19 tahun, seorang perempuan. Hidupnya berakhir tragis di sebuah persawahan dengan 79 luka tusukan, 12 luka memar, 6 luka iris, dan 1 luka lecet. Kalian bisa bayangkan seganas apa rasa sakit yang dia alami sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Namanya Putri Indasari Nur Cahyani, gadis cantik, baik, dan periang. Pelakunya ternyata orang terdekat. Dan ini lagi-lagi bikin kita harus waspada. Karena seringkali bahaya bukan datang dari orang asing, tapi dari orang yang kita percaya. Muhammad Jibril, pelaku pembunuhan sadis itu, kekasihnya sendiri. Motifnya lagi-lagi karena tidak mau bertanggung jawab saat korban menuntut untuk dinikahi atas kehamilannya. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa dia tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang dia lakukan sendiri? Kenapa sampai ada orang yang sanggup menusuk orang yang dia sayang? Bukan 1 atau 2 kali, tapi hampir 80 kali. Ini bukan lagi soal pembunuhan. Ini soal dendam, kemarahan, dan hilangnya kendali diri. Tapi lebih dari itu, ini adalah potret rusaknya mental seseorang yang tidak pernah diatasi sejak awal. Kita hidup di negara yang kadang menganggap sepele soal kesehatan mental. Anak laki-laki diajar untuk tahan emosi. Anak perempuan disuruh jangan ribut. Tapi tidak ada yang diajarkan untuk membicarakan emosi, buat mengelola rasa sakit, buat bicara waktu kecewa, dan ketika luka-luka itu terus menumpuk, akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan. Tragisnya, korbannya seringkali perempuan. Kalau kita lihat berita, kasus pembunuhan tidak pernah habis. Dari kasus perselingkuhan, cinta bertepuk sebelah tangan, utang piutang, sampai pembunuhan karena cemburu buta. Lalu, kenapa bisa terus berulang? Apakah kita hidup di masyarakat yang belum selesai belajar tentang kontrol diri? Mungkin sistem hukum kita seringkali belum memberikan efek jera yang maksimal. Atau apakah kita masih kurang edukasi soal pentingnya komunikasi sehat, soal pengendalian emosi, dan soal apa itu tanda-tanda toxic relationship? Banyak dari kita lebih takut berbicara dengan psikolog daripada ke dukun, lebih percaya karma daripada proses hukum, dan lebih sering menyalahkan korban daripada melihat akar masalahnya.
Dan buat perempuan di luar sana, jaga diri baik-baik. Tapi ingat juga, tidak semua kekerasan bisa kamu hindari sendiri. Negara harus hadir, masyarakat harus peduli, dan pelaku harus dihukum tegas, biar korban tidak jadi angka statistik lagi. Baiklah, tentang kasus pembunuhan Putri Indasari Cahyani. Mari kita dengarkan kisahnya. Seorang gadis manis, lembut, penyayang, dan dikenal ceria. Dia baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Putri Indasari Nur Cahyani masih berumur 19 tahun. Dia selalu dekat dengan ibunya, tak pernah macam-macam. Putri bukan hanya anak sulung, tapi juga tumpuan harapan keluarga. Seorang kakak yang bertanggung jawab, yang bercita-cita ingin menjadi seorang bidan. Tapi seperti banyak remaja lainnya, Putri juga jatuh cinta. Cintanya pada seorang pria membawanya pada hubungan yang lebih dari sekedar pacaran. Hingga akhirnya Putri hamil 5 bulan. Di usia semuda itu, dia mengandung seorang anak. Anak dari pria yang dia pikir akan bertanggung jawab. Muhammad Jibril, nama pria itu, yang juga masih berusia 19 tahun. Seorang kekasih, seorang ayah, seorang pembunuh. Pembunuh calon ibu dari darah dagingnya sendiri. Tak tanggung-tanggung, Jibril dengan keji menikam dan membantai tubuh Putri dengan 79 luka tusukan menggunakan senjata tajam badik, lalu pergi melarikan diri. Putri terjatuh di pinggiran sawah di dusun Bonto Cinde, Desa Panakukang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, pada Selasa 21 Januari 2025. Pukul 2 dini hari, dia meregang nyawa dengan rasa sakit, sendiri dalam cuaca dingin, dengan suara lirih yang tak terdengar oleh siapapun. Kasus tragis ini berawal saat Putri mengaku telah hamil dan meminta pelaku Jibril ini untuk bertanggung jawab. Karena pelaku juga masih sangat muda, belum berpikiran dewasa, masih nganggur dan masih ingin hidup bebas, dia berencana untuk menggugurkan kandungan Putri. Namun korban tidak mau dan ingin mempertahankan kehamilannya. Intinya Putri ingin bertanggung jawab, sedangkan Jibril tidak mau bertanggung jawab. Hari demi hari berlalu. Tanpa sepengetahuan Jibril, Putri bersama keluarganya langsung mendatangi rumah Jibril dan menceritakan semua yang terjadi. Keluarga Jibril pun kaget karena Jibril tidak pernah cerita kepada orang tuanya. Putri dan keluarganya akhirnya pulang setelah mendengar kalau keluarga Jibril akan bertanggung jawab dan akan membicarakannya dulu kepada anaknya. Jibril yang mengetahui kalau keluarga Putri telah datang bertemu orang tuanya, malu, emosi, marah, dan sakit hati. Karena rasa malu dan sakit hati itulah yang membuat Jibril berniat menghabisi nyawa Putri. Pada Selasa malam, 21 Januari 2025, sekitar pukul 9 malam, Jibril menghubungi Putri untuk diajak ketemuan dengan alasan untuk membicarakan kehamilannya dan rencana pernikahan. Saat bertemu, Jibril mengajak Putri ke sebuah persawahan, tempat lokasi kejadian. Pembicaraan keduanya terus berlanjut hingga lewat tengah malam, sampai akhirnya terjadi percekcokan hebat antara keduanya. Jibril yang emosinya memuncak langsung mengambil senjata tajam badik dari dalam sedel motornya. Tanpa pikir panjang, langsung menikam Putri tanpa ampun. Saya tidak bisa bayangkan 79 tusukan di badan Putri yang membuatnya meregang nyawa. Semoga ini jadi pembelajaran untuk kita semua untuk berpikir sebelum bertindak.
Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim Opsnal Satreskrim Polres Goa akhirnya berhasil menangkap Jibril di rumah orang tuanya di Kabupaten Jene Ponto dan menunggu proses hukum selesai. Muhammad Jibril, pelaku pembunuhan sadis Putri, kini ditetapkan sebagai pelaku. Pihak kepolisian juga telah menjeratnya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hingga saat ini, kasusnya telah memasuki tahap gelar perkara di tingkat penyidik, yang menandai bahwa proses penyelidikan mendekati final dan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk tahap penuntutan. Kita semua berharap agar Jibril mendapat hukuman yang maksimal, karena kalau tidak, akan menjadi pertanyaan besar kepada penegak hukum. Apa salah Putri? Putri hanya menuntut pertanggungjawaban. Dia hanya memberitahu orang tua sang kekasih bahwa dirinya tengah mengandung. Tindakan yang penuh keberanian. Karena di negeri ini, perempuan yang hamil di luar nikah seringkali diposisikan sebagai pesakitan sosial. Tapi Putri tidak lari. Dia ingin memperjuangkan hak anaknya. Dia menuntut Jibril untuk menjadi laki-laki sejati, untuk berdiri sebagai ayah dari anak yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Namun dunia ini kejam terhadap perempuan yang berani bersuara. Keberanian Putri dibalas dengan penghakiman, dengan kekerasan, dengan kematian. Putri adalah potret dari ribuan perempuan lain yang hidup dalam ketakutan, dalam diam, dalam harapan yang mati sebelum sempat mekar. Sementara itu, Jibril lebih memilih membunuh daripada menjadi ayah. Dia memilih menusuk berkali-kali daripada menanggung malu. Di sini, kita bukan hanya melihat pembunuhan, tapi eksekusi terhadap hak perempuan atas tubuhnya sendiri. Ini bukan sekedar crime of passion, tapi crime of patriarchy, di mana laki-laki merasa berhak menghabisi perempuan saat dia mengganggu harga diri mereka. Dan kita akan berteriak sejenak, lalu kembali diam. Kasus ini akan tenggelam dalam deretan berita kriminal, sementara sistem hukum kita masih terduduk pada pertanyaan yang musang. Apa hubungan korban dengan pelaku? Seolah hubungan romantis membenarkan kekejaman. Kalau seandainya, jika 79 tusukan itu diberikan pada seorang pejabat, apakah hukum akan bergerak lebih cepat? Jika korbannya adalah anak orang yang berkuasa, apakah polisi akan berlomba mengusut? Putri Indasari hanyalah gadis desa. Mayatnya bisa jadi statistik, tapi bagi kita, dia harus jadi simbol. Kita butuh lebih dari sekedar hukuman untuk Jibril. Kita butuh teriakan kolektif pada sistem hukum yang bukan hanya untuk pelaku, tapi juga peringatan bagi siapapun yang menganggap nyawa perempuan bisa dihabisi seperti membuang sampah. Pada pendidikan, bahwa cinta bukan tentang kepemilikan, bukan aib, tapi tanggung jawab. Pada masyarakat, untuk berhenti menyalahkan korban. Kehamilan bukan dosa, tapi pembunuhan adalah neraka. Hari ini, di suatu tempat, mungkin ada perempuan lain yang gemetar memberitahu kekasihnya bahwa dia hamil. Dia mungkin sedang mempertaruhkan nyawa, dan kita bisa memilih diam atau menjadikan kematian Putri Indasari sebagai teriakan perlawanan. Kasus Putri bukan hanya tentang cinta yang berubah jadi benci. Ini adalah potret suram generasi muda yang kehilangan arah moral. Ini tentang seorang perempuan muda yang berani bertanggung jawab, namun justru dibunuh karena kejujurannya.
Ini tentang betapa lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam relasi asmara yang tak sehat. Dan ini juga teguran bagi kita semua, bahwa cinta tanpa tanggung jawab bisa berubah jadi bencana. Kita gagal sebagai masyarakat. Kita membiarkan pola-pola kekerasan terhadap perempuan terus hidup. Kita membiarkan budaya patriarki yang merendahkan suara perempuan terus menekan mereka yang paling rentan. Kita menciptakan lingkungan di mana perempuan yang menjadi korban justru takut bicara, takut ditolak, takut ditinggal. Kasus ini memperlihatkan bagaimana relasi tidak sehat dalam pacaran bisa berubah menjadi lingkaran kekerasan yang sangat mematikan. Hubungan yang manipulatif, tak seimbang, diwarnai dominasi dan ketakutan. Itulah yang sering terjadi di bawah permukaan. Putri mencintai, tapi Jibril ingin menguasai. Dan saat kendali itu hilang, saat Putri menuntut haknya, Jibril merespons dengan kekerasan. Ini bukan cinta, ini adalah kekuasaan yang disfungsional. Jangan biarkan darah Putri mengering tanpa makna. Jangan biarkan kematiannya hanya jadi angka statistik. Putri mungkin telah tiada, tapi kisahnya harus terus didengar, agar tak ada lagi putri yang lain, agar hukum benar-benar menjadi pelindung bagi mereka yang lemah. Hari ini kita marah, kita harus menangis, tapi setelah itu kita harus bergerak untuk Putri, untuk anaknya yang tak sempat lahir, untuk semua perempuan yang selama ini dibungkam oleh ketakutan. Karena keadilan bukanlah hadiah, keadilan harus diperjuangkan. Itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat serta mendapat sisi positifnya. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan kisah-kisah nyata berikutnya di channel ini.